Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum? Apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu kembali untuk belajar pelajaran matematika. Ya, kita hari ini akan belajar tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Kita sudah sampai pada pertemuan yang kedua di pekan yang kedua kuartal 3 ini. Ya. Bagaimana cara mengukur panjang dengan satuan yang tidak baku? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Ya, di kelas 1 kemarin kalian sudah belajar tentang mengukur dengan satuan yang tidak baku. Mengukur panjang dengan satuan yang tidak baku, hasilnya dapat berbeda-beda untuk setiap orang atau tidak tepat sama. Ya, alat ukur satuan tidak baku diantaranya adalah jengkal, depa, hasta, langkah kaki, atau benda-benda lain seperti tali atau tongkat. Ya. Nah, berikutnya adalah pengertian dari jengkal, ya. Nah, ini ada gambarnya. Apabila kita mengukur dengan jengkal, yaitu kita merentangkan telapak tangan kita. Kita menghitung dari ujung kelingking, ya, sampai dengan ujung ibu jari kita. Nah, itu dinamakan satu jengkal. Ya, jadi satu jengkal adalah diukur dari ujung kelingking kita sampai dengan ujung ibu jari kita. Itu adalah satu jengkal. Lalu yang kedua adalah depa. Satu depa yaitu apabila kita mengukur dengan merentangkan kedua tangan kita. Ya, satu depa itu adalah dengan merentangkan kedua tangan kita. Diukur dari ujung tangan kita di sebelah kanan sampai ujung tangan kita di sebelah kiri, yaitu namanya satu depa. Lalu ada lagi yang namanya hasta. Hasta itu apabila kita mengukur dengan mempergunakan salah satu lengan kita, ya, dari ujung siku sampai ujung jari tengah kita, ya, sampai ujung jari tengah kita itu adalah satu hasta, ya. Dari ujung siku kita sampai ujung jari tengah kita itu namanya satu hasta, ya. Lalu ada lagi telapak kaki, ya. Jadi kita mengukurnya dari belakang, ya, atau paling belakang tumit kita sampai ujung ibu jari kaki kita, ya. Ibu jari kaki kita sampai ujung atau belakang tumit kita itu namanya telapak kaki, ya. Itu satu telapak kaki, ya. Kita menghitungnya satu, ya. Lalu yang selanjutnya adalah langkah. Nah, satu langkah itu apabila kita melangkah, ya. Melangkah seperti biasa kita berjalan itu namanya satu langkah. Ya, lalu ada lagi kita mengukur dengan tongkat, ya, atau tali. Jadi kalau di rumah itu ada tongkat atau tali, kita bisa mempergunakannya sebagai alat pengukur yang tidak baku, ya. Ada berapa kali kita mengukur tongkatnya itu, ya, panjang. Ini adalah contoh cara mengukur dengan jengkal,
Ya, kalian perhatikan cara mengukurnya. Nah, ini 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal. Ya, seperti itu. Nah, ini cara mengukur dengan depa ya. 1 depa itu adalah kita merentangkan kedua tangan kita. Nah, ini 1 hasta ya, cara mengukur hasta dari ujung siku sampai ujung jari tengah. Ini cara mengukur dengan telapak kaki ya. 1 telapak kaki, 2 telapak kaki ya. Seperti ini. Selanjutnya ini mengukur dengan langkah ya. Kita melangkah 1 langkah, 2 langkah. Nah, itu adalah cara mengukur dengan langkah. Nah, ini cara mengukur dengan benda yang ada di sekitar kita, misalkan tongkat ya. Ini 1 tongkat, 2 tongkat ya, panjangnya kurang dari 2 tongkat ya tembok ini. Ya, demikian penjelasan Ustazah hari ini. Nah, tugas hari ini adalah kalian mengukur meja makan di rumah kalian dengan jengkal, lalu mengukur lebar pintu kamar dengan jengkal, lalu mengukur lebar lemari baju dengan hasta, lalu mengukur panjang ruangan tamu di rumah dengan langkah ya. Tugas ini adalah tugas praktik dan hasilnya nanti kalian tuliskan di buku tulis matematika kalian ya. Bisa juga kalian mengirimkan dalam bentuk video ya. Demikian, semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.